Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya, NIM 2444500032 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai. Di balik ruang kelas ada dunia sosial, tempat siswa untuk belajar berinteraksi, menyesuaikan diri, mengalami perubahan, bahkan bermimpi untuk naik kelas. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada 4 konsep utama, yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri, pranata dan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, serta perubahan sosial. Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga ruang sosial yang penuh dinamika. Di balik kegiatan belajar mengajar, ada fenomena-fenomena sosiologi yang membentuk karakter dan masa depan siswa. Mari kita telusuri lebih dalam. Pada masa awal sekolah, siswa akan dihadapkan dengan yang namanya sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar nilai, norma, dan kebiasaan dari lingkungan sosialnya. Di sekolah, sosialisasi terjadi setiap hari, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antar teman. Namun, tidak semua siswa mudah menyesuaikan diri. Beberapa siswa dari latar belakang berbeda, seperti daerah atau budaya yang berbeda, mengalami tantangan atau terkadang merasa tersaingi serta mengalami perundungan. Pada masa pandemi COVID-19 yang merupakan penyebab yang mengubah wajah pendidikan di seluruh dunia, dalam waktu singkat, pembelajaran yang biasa berlangsung tatap muka harus beralih ke sistem daring atau pembelajaran berbasis internet. Ini merupakan bentuk nyata dari perubahan sosial yang cepat dan masif, di mana masyarakat termasuk sekolah harus beradaptasi dengan teknologi. Guru yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan platform digital dipaksa untuk belajar Zoom, Google Classroom, hingga membuat video pembelajaran. Namun, perubahan ini membuka kenyataan lain. Tidak semua siswa dan semua sekolah memiliki kondisi jaringan internet yang sama. Di kota besar yang memungkinkan akses internet dapat diakses dengan mudah, namun sekolah yang memiliki kondisi akses internet yang minim akan menyusahkan siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu, hubungan sosial siswa di sekolah yang sangat penting untuk perkembangan psikologis dan karakter siswa ikut terganggu. Siswa kehilangan ruang untuk bersosialisasi, berdiskusi, berorganisasi, dan belajar empati secara langsung.
sekolah, kita tidak hanya belajar matematika atau bahasa, kita juga hidup dalam sistem sosial yang tersusun rapi yang disebut dengan pranata sosial. Pranata sosial adalah seperangkat aturan, norma, dan struktur yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Di sekolah, pranata ini berbentuk budaya, perilaku, dan interaksi sehari-hari. Contohnya itu dapat kita lihat dari tata tertib sekolah yang mengatur jam masuk, seragam sekolah, serta etika berbicara kepada guru, atau sistem kelas unggulan dan reguler yang seringkali menunjukkan adanya stratifikasi sosial dalam lingkungan sekolah. Namun, terkadang pranata ini juga mencerminkan ketimpangan, seperti misalnya pada saat kelas unggulan mendapat guru dan fasilitas terbaik, sementara kelas reguler tertinggal, atau ketika aturan sekolah diterapkan lebih keras kepada siswa biasa dibandingkan kepada anak guru atau siswa berprestasi. Di mata sosiologi, pendidikan adalah salah satu jalur utama mobilitas sosial, yaitu perubahan status sosial seseorang dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Bagi banyak siswa dari keluarga yang kurang mampu, sekolah adalah harapan terbesar untuk mengubah nasib mereka. Contohnya, kita sering melihat kisah inspiratif siswa dari desa kecil yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri atau lulusan sekolah biasa yang berhasil bersaing di kancah nasional. Semua itu memperlihatkan bahwa mobilitas sosial memang mungkin terjadi lewat pendidikan. Pada dasarnya, siswa yang berasal dari keluarga yang berkecukupan punya banyak dukungan, lingkungan yang nyaman untuk belajar, orang tua yang mampu membimbing, dan fasilitas yang mendukung. Sementara, siswa dari keluarga miskin harus berjuang lebih keras, seringkali bukan karena kurang cerdas, tetapi kurangnya akses untuk memenuhi pendidikan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Kalimat sederhana namun maknanya sangat dalam. Beliau ingin menegaskan bahwa setiap pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi setiap perilaku, keteladanan, setiap nilai yang diajarkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, semua merupakan bagian dari proses mendidik. Namun, dapat kita lihat di lapangan terjadi ketimpangan sosial, perlakuan yang bias, serta perubahan yang tidak merata. Sekolah belum menjadi ruang yang aman dan setara untuk semua.